Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang gajinya kelihatannya besar, tapi kok sepertinya selalu mengeluh kekurangan? Sering dengar yang begitu. Sementara di sisi lain, ada orang yang penghasilannya ya biasa-biasa saja, tapi hidupnya kelihatan tenang, bahkan bisa terus membangun aset. Betul. Nah, setelah membaca tumpukan catatan dan artikel yang Anda berikan, saya jadi sadar, jawabannya itu jarang sekali ada di slip gaji. Bukan di angka sama sekali. Jawabannya ada di antara kedua telinga kita. Jadi, hari ini kita akan coba bongkar materi-materi itu untuk mencari tahu apa sistem operasi atau pola pikir keuangan yang paling fundamental, yang memisahkan mereka yang terus-menerus berjuang dengan mereka yang berhasil secara finansial. Anggap saja ini sebagai upaya kita menginstal software baru di kepala kita. Dan saya suka sekali analogi software itu. Haha, iya kan? Karena ini benar-benar bukan tentang jago matematika atau bisa bikin spreadsheet yang rumit. Ini soal psikologi, soal kebiasaan, Betul. dan soal cerita yang kita katakan pada diri sendiri tentang uang. Ada satu kutipan dari sumber Anda yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Apa itu? Kekayaan bersih Anda jarang sekali bisa melampaui pengembangan diri Anda. Wah, dalam sekali itu. Artinya, apa yang ada di rekening bank itu hanyalah cerminan dari pola pikir kita. Jadi, mari kita bedah filosofi ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Dari semua catatan Anda, satu hal yang terus-terusan muncul adalah konsep hidup di bawah kemampuan. Living below your means. Betul, konsepnya sederhana, tapi prakteknya, wah, luar biasa sulit. Ini bukan soal berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi soal seberapa lebar celah yang bisa Anda ciptakan. Celahnya itu ya, kata kuncinya di situ. Antara pendapatan dan pengeluaran. Benar. Dan musuh utama dari celah ini, yang juga disorot dalam sumber-sumber Anda, adalah sesuatu yang disebut inflasi gaya hidup. Ya, lifestyle inflation. Ini jebakan yang sangat halus. Anda dapat promosi, gaji naik 15%. Rasanya Anda pantas dapat hadiah, kan? Tentu, kerja keras. Jadi cicilan mobilnya di-upgrade, apartemen pindah ke yang lebih bagus, langganan ini itu ditambah. Tanpa sadar, pengeluaran Anda juga naik 15% atau bahkan lebih. Hasilnya jadi impas lagi ya? Hasilnya, Anda tidak lebih kaya, hanya lebih mahal. Anda seperti lari di treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Dan ini yang membuat saya berpikir, untuk bisa menciptakan celah itu, kita butuh otot mental lain, yaitu kemampuan untuk menunda kepuasan. Delay gratification. Salah satu sumber Anda menyebutnya tes marshmallow versi dewasa. Dan menurut saya itu tepat sekali. Rasanya di dunia yang serba instan ini, pesan makan instan, nonton instan, bayar pakai pay later, kemampuan untuk bilang tidak sekarang, itu jadi semacam kekuatan super. Ini adalah kekuatan super yang sesungguhnya. Karena menunda kepuasan itu bukan berarti Anda tidak akan pernah menikmati hal-hal bagus. Bukan berarti hidup sengsara ya? Justru sebaliknya, ini tentang menukar kesenangan kecil yang sifatnya sementara. Seperti kopi mahal setiap hari, atau gadget terbaru yang sebenarnya tidak terlalu Anda butuhkan. Dengan hadiah yang jauh lebih besar di masa depan. Kebebasan. Kebebasan. Kebebasan untuk memilih pekerjaan yang Anda sukai. Kebebasan dari stres utang, kebebasan untuk pensiun dengan tenang. Ini pertukaran antara kesenangan sesaat dengan kedamaian pikiran jangka panjang. Oke, jadi kita harus hidup di bawah kemampuan dan melatih otot penundaan kepuasan. Tapi ini semua terdengar seperti butuh tekad yang luar biasa setiap hari. Jujur, kedengarannya melelahkan. Apakah sumber-sumber Anda menawarkan solusi yang lebih sistematis daripada hanya mengandalkan kemauan keras? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Karena kemauan keras itu seperti baterai, ada batasnya. Betul, bisa habis. Disinilah prinsip ketiga dalam fondasi ini masuk. Dan ini benar-benar mengubah permainan. Bayar diri Anda terlebih dahulu. Pay yourself first. Ini bukan sekadar slogan, ini adalah perubahan total dalam alur kerja keuangan Anda. Kebanyakan orang kan terima gaji, bayar sewa, tagihan, belanja. Sisanya baru ditabung. Lalu, jika di akhir bulan ada sisa, baru ditabung. Pola pikir ini menempatkan masa depan Anda di urutan paling buncit. Jadi di balik total, tabungan dan investasi jadi tagihan pertama yang harus dibayar, begitu? Bukan sisa-sisa. Persis. Anda memperlakukannya sebagai tagihan yang tidak bisa ditawar, sama seperti cicilan rumah. Dan kuncinya, seperti yang ditekankan dalam catatan Anda, adalah otomatisasi.
Jangan mengandalkan diri sendiri ya. Jangan beri diri Anda kesempatan untuk berdebat dengan diri sendiri. Atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening investasi atau tabungan 1 hari setelah gajian. Jadi uangnya langsung hilang. Betul. Dengan begitu, Anda sudah membayar diri sendiri sebelum Anda sempat melihat uang itu dan tergoda untuk membelanjakannya. Anda membangun sistem yang melindungi Anda dari kelemahan Anda sendiri. Tapi kalau kita sangat disiplin, otomatisasi, menunda kepuasan, apakah ini berarti hidup kita jadi sengsara? Makan mie instan setiap hari demi masa depan, rasanya kok tidak seimbang? Tentu tidak, dan ini membawa kita ke ide penyeimbang yang indah. Pengeluaran berbasis nilai. Value-based spending. Ini bukan tentang menjadi pelit, ini soal menjadi sadar. Anda menjadi sangat-sangat hemat untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi Anda. Oke. Agar Anda bisa royal untuk hal-hal yang benar-benar memberi Anda kebahagiaan. Jadi fokus. Ini tentang bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting dalam hidup saya? Mungkin Anda tidak peduli dengan mobil mewah, jadi Anda mengendarai mobil bekas yang andal. Tapi Anda sangat suka traveling dan belajar hal baru, maka alokasikan dana Anda secara besar-besaran ke sana. Pertanyaannya bergeser dari apa yang bisa saya beli menjadi apakah pembelian ini sesuai dengan nilai-nilai hidup saya? Oke, saya paham. Jadi fondasi ini adalah tentang mengatur rumah tangga keuangan internal kita. Menciptakan celah, membangun sistem, dan membelanjakan uang dengan sadar. Tepat. Tapi rasanya ini semua masih bersifat defensif, menjaga agar tidak kebobolan. Bagaimana catatan Anda membahas cara kita beralih ke mode ofensif? Cara kita memandang dunia di luar sana untuk benar-benar bertumbuh? Pertanyaan yang bagus sekali, karena itu adalah jembatan yang sempurna ke kelompok pola pikir kedua. Cara kita memandang dunia dan peluang. Oke. Pergeseran paling fundamental di sini adalah dari pola pikir kelangkaan ke pola pikir kelimpahan. Scarcity versus abundance. Pola pikir kelangkaan melihat dunia sebagai sebuah kue dengan ukuran terbatas. Kalau orang lain dapat, jatah saya berkurang. Persis, jika orang lain berhasil, itu berarti jatah untuk saya berkurang. Ini memicu rasa iri, takut mengambil resiko, dan fokusnya hanya pada mengamankan apa yang sudah dimiliki. Sementara pola pikir kelimpahan. Percaya bahwa kue itu bisa terus dibuat lebih besar, nilai bisa diciptakan. Oke. Kesuksesan orang lain bisa menjadi inspirasi, bukan ancaman. Pola pikir ini mendorong kolaborasi, investasi, dan pengambilan resiko yang terukur. Jadi pertanyaannya berubah ya? Betul, alih-alih berkata, saya tidak mampu membeli ini, pertanyaan di kepala berubah menjadi, bagaimana caranya agar saya mampu membeli ini? Ini adalah pergeseran dari korban keadaan menjadi arsitek kemungkinan. Dan dari catatan Anda, sepertinya pola pikir kelimpahan ini terhubung langsung dengan ide yang sangat kuat, mengubah identitas kita dari seorang konsumen menjadi seorang pemilik. Owner versus consumer. Ini sepertinya lebih dari sekedar membeli saham. Jauh lebih dalam dari itu. Contoh klasiknya memang soal saham. Seorang konsumen melihat iPhone baru sebagai pengeluaran 15 juta rupiah. Sebuah biaya. Seorang pemilik melihat Apple sebagai perusahaan yang asetnya bisa ia miliki. Tapi sumber-sumber Anda membawanya lebih jauh. Gimana tuh? Pola pikir pemilik ini berlaku untuk semua hal. Konsumen melihat pekerjaan sebagai cara menukar waktu dengan uang. Pemilik melihat karir mereka sebagai sebuah bisnis, Saya Inc., di mana keterampilan adalah aset yang harus terus diinvestasikan dan dikembangkan. Oh, menarik sekali. Konsumen menghabiskan waktu di akhir pekan. Pemilik menginvestasikan waktu itu untuk belajar, membangun jaringan, atau memulai usaha sampingan. Jadi intinya adalah, Intinya, apakah tindakan Anda saat ini membuat Anda memiliki lebih banyak aset, baik itu uang, keterampilan, atau waktu di masa depan? Ya. wah ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi alih-alih hanya membeli produk dari perusahaan-perusahaan besar, kita harus berpikir untuk memiliki bagian dari mesin-mesin penghasil uang itu. Benar. Dan mesin penghasil uang terbesar yang kita miliki adalah diri kita sendiri. Tepat. Dan ini secara alami akan mengubah tujuan akhir dari uang itu sendiri. Bagi banyak orang, uang tuh papan skor. Siapa yang paling kaya? Siapa yang punya mobil paling mewah, rumah paling besar. Itu adalah permainan eksternal. Pola pikir yang sehat melihat uang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Oke. Tujuannya bukan angka di rekening. Tujuannya adalah apa yang bisa dibeli oleh angka itu. Pilihan, keamanan, kemampuan untuk mengatakan tidak pada proyek yang tidak Anda sukai. Atau kemampuan untuk mengambil cuti setahun untuk keliling dunia misalnya.
Bisa jadi, uang hanyalah bahan bakar untuk menjalani hidup yang benar-benar Anda inginkan sesuai dengan nilai-nilai Anda. Tapi, bukankah sangat mudah untuk terjebak dalam permainan papan skor itu? Apalagi di zaman media sosial di mana semua orang memamerkan kesuksesannya? Sangat mudah. Disinilah letak jebakannya. Seseorang yang terobsesi dengan kekayaan bersih sebagai skor akhir bisa saja berakhir dengan banyak uang tapi sedikit kebahagiaan. Mereka mengorbankan kesehatan, hubungan, dan waktu hanya untuk melihat angkanya bertambah tanpa pernah bertanya untuk apa. Jadi tujuannya hilang. Pola pikir yang benar melihat uang sebagai sarana untuk membeli kembali aset kita yang paling berharga dan tidak terbarukan, waktu. Oke. Jadi kita sudah membahas fondasi keuangan pribadi dan cara pandang terhadap dunia. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang mungkin paling sulit. Permainan internal. Psikologinya ya. Bagaimana kita mengelola diri kita sendiri? Dari catatan Anda, sepertinya semuanya dimulai dengan satu konsep yang terdengar sangat intens. Kepemilikan ekstrim. Intens, tapi sangat berdaya. Konsep ini pada dasarnya adalah penangkal total dari mentalitas korban. Menyalahkan keadaan. Betul. Sangat mudah untuk menyalahkan ekonomi yang buruk, atasan yang tidak adil, atau latar belakang keluarga. Dan mungkin semua itu ada benarnya. Tapi mentalitas korban membuat Anda pasif. Hanya menunggu. Anda menunggu dunia berubah. Kepemilikan ekstrim membalik logikanya. Terlepas dari apapun yang terjadi di luar sana, saya bertanggung jawab penuh atas reaksi dan tindakan saya. Fokusnya bergeser dari mengapa ini terjadi pada saya menjadi, oke, ini situasinya. Dengan sumber daya yang saya miliki sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Tunggu dulu. Ini konsep yang kuat. Tapi saya bisa bayangkan ini bisa jadi bumerang. Maksudnya? Bagaimana kita membedakan antara mengambil tanggung jawab dengan menyalahkan diri sendiri secara tidak sehat? Misalnya, jika pasar saham anjlok, itu kan di luar kendali kita. Oke. Apakah sumber Anda membahas nuansa ini? Itu poin yang sangat krusial. Kepemilikan ekstrim bukan berarti menyalahkan diri sendiri atas terjadinya resesi. Itu tidak rasional. Tentu. Ini tentang mengambil kepemilikan atas hal-hal yang ada dalam lingkaran kendali Anda. Anda tidak bisa mengontrol pasar saham, tapi Anda bisa mengontrol alokasi aset Anda. Oke. Anda tidak bisa mengontrol kebijakan perusahaan soal bonus, tapi Anda bisa mengontrol pengembangan keterampilan Anda agar Anda menjadi lebih berharga di pasar kerja. Ini tentang memfokuskan 100% energi Anda pada lingkaran pengaruh Anda. Dan menerima hal-hal di luar itu. Oke, itu membuatnya jauh lebih jelas. Dan ini sepertinya sangat cocok dengan pola pikir berikutnya yang Anda catat, yaitu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Tepat. Ini adalah perbedaan antara berkata, saya memang payah dalam mengelola uang, versus saya sedang belajar mengelola uang. Perbedaan yang sangat fundamental. Yang pertama itu vonis, pernyataan final yang menutup semua kemungkinan. Titik. Yang kedua adalah proses. Ini menyiratkan bahwa kemampuan finansial, seperti halnya bermain gitar atau belajar bahasa baru, adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan diasah. Bisa jadi lebih baik? Dengan pola pikir ini, kesalahan, misalnya salah memilih investasi atau anggaran yang meleset, tidak lagi dilihat sebagai bukti kegagalan pribadi. Itu dilihat sebagai data. Sebagai umpan balik. Benar, salah satu sumber Anda bahkan menyebut kegagalan sebagai biaya kuliah untuk mendapatkan pengalaman. Saya suka istilah itu. Anda membayar untuk sebuah pelajaran berharga yang akan membuat Anda lebih pintar di masa depan. Biaya kuliah untuk mendapatkan pengalaman. Itu mengubah rasa malu karena gagal menjadi sebuah investasi. Lalu ada satu ide terakhir dari catatan Anda yang terasa seperti sebuah paradoks, tapi mungkin yang paling membebaskan? Memisahkan harga diri dari kekayaan bersih. Ini sulit, karena dunia di sekitar kita sepertinya terus-menerus menyamakan keduanya. Justru disitulah kekuatannya. Saat Anda bisa secara internal, secara tulus meyakini bahwa nilai Anda sebagai manusia, sebagai pasangan, orang tua, teman, Sebagai individu, tidak ada hubungannya dengan saldo rekening bank Anda, sesuatu yang ajaib terjadi. apa itu? Keputusan finansial yang sehat menjadi jauh lebih mudah. Kenapa? Karena Anda tidak lagi menggunakan uang untuk membuktikan sesuatu. Anda tidak perlu mobil mewah untuk merasa sukses. Anda tidak perlu jam tangan mahal untuk merasa dihargai. Anda membeli sesuatu karena fungsinya, atau karena itu benar-benar menambah nilai dalam hidup Anda, bukan sebagai sinyal status untuk orang lain.
Ini membebaskan Anda dari penjara ekspektasi sosial. Tepat sekali. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, setelah membedah semua materi yang Anda berikan, benang merahnya jadi sangat jelas. Fondasi kesuksesan finansial itu bukan soal seberapa pintar Anda memilih saham atau seberapa tinggi gaji Anda. Semua itu penting, tapi itu semua adalah hilir. Itu hasilnya. Hulunya, sumbernya, adalah cara kita berpikir. Ini bukan tentang menjadi jenius keuangan dalam semalam. Bukan sama sekali. Ini tentang mengubah kualitas pertanyaan yang kita ajukan pada diri sendiri setiap hari. Pergeseran pertanyaan itu adalah segalanya. Contohnya? Dari apa yang bisa saya beli, menjadi apakah ini akan menambah nilai sejati dalam hidup saya? Oke. Dari saya tidak mungkin bisa, menjadi bagaimana caranya agar saya bisa? Dan yang paling penting, dari membuang-buang energi menyalahkan faktor eksternal, menjadi fokus total pada apa yang bisa Anda kendalikan. Pengeluaran Anda, tingkat tabungan Anda, dan yang terpenting, investasi pada diri Anda sendiri. Sebagai penutup, ada satu kutipan dari sumber Anda yang rasanya benar-benar mengena dan merangkum inti dari percakapan kita. Silahkan. Kekayaan sejati dibangun dalam keheningan. Anda tidak perlu terlihat kaya untuk menjadi kaya. Itu dia. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Oke. Kita sudah membahas begitu banyak pola pikir untuk mengakumulasi kekayaan. Mungkin pertanyaan lanjutan yang bisa Anda eksplorasi untuk diri Anda sendiri adalah, apa definisi cukup bagi Anda? Cukup. Begitu banyak orang yang terjebak dalam pengejaran lebih tanpa henti karena mereka tidak pernah mendefinisikan garis finish mereka sendiri. Selalu kurang ya? Mungkin mengetahui angka cukup, angka di mana Anda bisa berkata, oke, saya sudah punya cukup untuk hidup sesuai nilai-nilai saya, adalah pola pikir finansial yang paling membebaskan dari semuanya.